Baik anak-anak, Ibu pernah menjelaskan sedikit mengenai materi gerak parabola. Nah, kita lanjut materi gerak parabola. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contohnya, bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai gerak parabola. Pada gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 titik kondisi. Nah, yang pertama di sini, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk yang pertama merupakan titik awal gerak benda memiliki kecepatan awal. Nah, untuk yang kedua, benda berada di titik akhir lintasan. Dan yang ketiga, merupakan titik tertinggi benda berada pada ketinggian maksimal, H-max atau Y-max. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Benda-benda yang melakukan gerakan peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Nah, yang kedua, pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah dengan besar gravitasinya 9,8 atau 10 meter per sekon. Nah, yang ketiga, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut ditendang, dilempar, ditembakkan, atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan gesekan atau hambatan udara. Karena kita menggunakan model ideal, maka dalam menganalisis gerak peluru, gesekan udara diabaikan. Nah, lalu ada pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan benda. Yang pertama ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut θ terhadap garis horizontal. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak contoh gerak parabola. Beberapa di antaranya adalah gerakan bola yang ditendang, gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang, gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru yang ditembakkan dari permukaan bumi. Nah, yang kedua ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, contoh gerakan ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Lalu yang ketiga ada gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut θ terhadap garis horizontal. Nah, di sini ada persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Gerak parabola termasuk gerak 2 dimensi dengan percepatan konstan, adalah gerak proyeksi yang dikenal dengan nama gerak peluru. Gerak ini merupakan gerak benda dalam pengaruh gravitasi bumi, di mana terdapat komponen gerak vertikal atau gerak lurus permukaan bumi. Pada arah vertikal, yang biasanya dipilih sebagai arah sumbu Y, terdapat percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sedangkan pada arah horizon atau arah sumbu X, percepatannya 0. Nah, di sini ada gambar lagi. Gambarnya hampir sama seperti tadi dan penjelasannya juga hampir sama. Nah, di sini ada sudut alfa. Sudut alfa disebut sebagai sudut pelemparan atau sudut elevasi. Nah, ada V0. V0 adalah besar kecepatan awal benda. Di sini ada Vx. Vx adalah besar komponen kecepatan dalam arah sumbu X. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Lalu ada Vy. Vy adalah besar komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, komponen gerak menurut sumbu X adalah gerak lurus beraturan dengan besar kecepatan awal V0x sama dengan V0 kosinus alfa yang selalu konstan. Oleh karena itu, persamaan gerak
dalam arah sumbu X adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dua persamaan. Yang pertama ada besar kecepatan dalam arah sumbu X. Nah, di sini kita mencari kecepatan sumbu X. Rumusnya Px sama dengan kecepatan awal dikali kosinus alfa. Nah, yang kedua ada besar perpindahan atau jarak dalam alfa arah sumbu X. Rumusnya X sama dengan kecepatan awal dikali kosinus alfa dikali T. Nah, karena di sini mencari perpindahan atau jarak arah sumbu X, perpindahan atau jarak berarti ada waktu yang menentukan. Maka di sini kita masukkan waktunya. Lalu selanjutnya ada komponen gerak pada gerak parabola. Gerak parabola merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal atau sumbu X dan komponen gerak vertikal atau sumbu Y. Nah, komponen gerak parabola sisi horizontal pada sumbu X atau Vx. Nah, komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X. Ax sama dengan 0, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt itu konstan. Lalu terdapat sudut θ antara kecepatan benda dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu, sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 kosinus θ. Karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda pada selang waktu dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan V0 kosinus θ dikali T. Nah, komponen gerak parabola sisi vertikal pada sumbu Y. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi, kamu harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi. AY sama dengan min gravitasi. Terdapat sudut θ antara kecepatan benda dengan komponen gerak vertikal, sehingga persamaannya Py sama dengan V0 sinus θ dikurangi gravitasi dikali waktu. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal pada selang waktu dapat kita cari dengan rumus persamaannya Vy sama dengan V0 sin θ dikurangi gravitasi dikali waktu. Kita dapat mencari ketinggian benda pada selang waktu dengan rumus Y sama dengan V0 dikali sinus θ dikali T dikurangi setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat. Terdapat pula persamaan-persamaan untuk menentukan besaran gerak parabola lainnya. Apabila tidak diketahui komponen waktu, kita dapat langsung mencari jarak tempuh benda terjauh, yakni dari titik A hingga ke titik B dengan menggabungkan kedua komponen gerak. Nah, untuk komponen gerak horizontal, persamaannya X maksimal sama dengan V maksimal dikali T maksimal. Untuk komponen gerak vertikal, persamaannya T di titik C sama dengan kecepatan awal dibagi gravitasi. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan di atas, kita mendapatkan persamaan X maksimal sama dengan kecepatan kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan, dikali sinus 2 θ dibagi gravitasi. Lalu kita dapat pula langsung menghitung ketinggian benda maksimum dengan persamaan Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sinus kuadrat θ dibagi 2G. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari kecepatan benda. Jika komponen horizontal dan komponen vertikalnya sudah diketahui, maka persamaannya kita menggunakan persamaan kecepatan benda. Nah, untuk persamaannya V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah V kuadrat. Jika diketahui kedua komponen kecepatan, kita juga dapat mengetahui besarnya sudut θ yang dibentuk, yaitu tangen θ sama dengan Vy per Vx. Nah, dari
yang sudah Ibu jelaskan barusan. Di sini ada rangkuman persamaan-persamaannya. Kalau yang tadi Ibu jelaskan kenapa rumusnya seperti ini, ada keterangan-keterangannya. Nah, di sini Ibu hanya menuliskan persamaan-persamaannya saja untuk kalian lebih mudah mencari persamaan-persamaannya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih mudah memahaminya dan lebih mudah mencari rumusnya, yaitu di sini kan ada X, Y, Z. Nah, di sini Ibu selalu menamakan dengan X itu samping, Y depan, dan Z itu miring. Jadi jika mencari rumus sin theta, Y dibagi Z. Untuk lebih mudahnya, sin, karena ini Y itu depan dan Z itu miring, jadi sin demi. Sinus depan miring. Untuk kosinus pun seperti itu. Kosinus theta X per Z. Berarti X itu di sini samping, Z itu miring, berarti kosami. Nah, kosinus samping miring. Lalu untuk mencari persamaan tangan theta, Y per X. Tangan Y itu kan depan, X itu samping, berarti tan desa. Nah, kalian pahami saja ini agar lebih mudah mengingatnya. Di sini ada contoh soal. Nah, seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal dalam arah vertikal 9 m/s dan kecepatan awal dalam arah horizontal 12 meter per sekon. Tentukan kecepatan awal bola. Nah, yang diketahuinya arah vertikal yaitu 9. Untuk vertikal itu berarti sumbu Y. Nah, kecepatan awal sumbu Y 9 meter per sekon. Lalu arah horizontal 12 meter per sekon. Nah, kecepatan awal arah horizontal itu kan sumbu X. Nah, kecepatan awalnya 12 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu kecepatan awal bola. Karena di sini kecepatan vertikal dan kecepatan horizontalnya sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus kecepatan benda. V sama dengan akar V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat. Nah, V0-nya V0X-nya kecepatan awal X-nya kan sudah diketahui 12. Nah, tinggal dimasukkan dan dikuadratkan. Lalu kecepatan awal Y-nya sudah diketahui juga, tinggal dimasukkan, dikuadratkan. 12 kuadratkan yaitu hasilnya 144 dan 9 dikuadratkan hasilnya 81. Lalu ditambahkan hasilnya 225. Nah, akar dari 225 yaitu 15. Maka kecepatan awal bolanya yaitu 15 meter per sekon. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasinya 53 derajat. Bila gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi peluru pada detik ke-1 adalah, nah, diketahui dulu kecepatan awalnya sudah diketahui 60 meter per sekon. Sudut elevasinya sudah diketahui 53 derajat. Lalu di sini ada gravitasinya 10 meter per sekon di posisi peluru pada detik ke-1. Nah, waktunya 1 sekon. Yang ditanyakan posisi peluru pada detik ke-1. Nah, untuk penyelesaiannya, sudut elevasi 53 itu karena sudut itu berbentuk segitiga siku-siku yang bisa digambarkan seperti ini.
Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, untuk tadi menggunakan X, Y, Z, dan ini menggunakan angka 345. Nah, untuk mencari sinus 53, tadi Ibu sudah menjelaskan untuk mencari sinus, berarti sin demi depan miring. Nah, untuk depannya mana? Berarti ini depan miring. Nah, sin demi sinus depan miring berarti 4/5. Untuk mencari kosinus tadi juga Ibu sudah jelaskan, yaitu kosami kosinus samping miring. Maka di sini pun 3/5. Dan untuk mencari tangan, tan desa, tangan depan samping. Gerak horizontal pada gerak parabola merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, sehingga menyelesaikannya menggunakan rumus X sama dengan V0 kosinus alfa dikali T. Kecepatan awalnya sudah diketahui 60, kosinus alfanya 53, sudutnya 53 derajat, waktunya 1. Nah, 60 dikali kosinus 53, di sini kita lihat kosinus 53 3/5. Kita masukkan 3/5 dikali 1, jadi 60 dikali 3/5 dikali 1 hasilnya 36. Nah, sedangkan gerak vertikal pada gerak parabola merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, sehingga menyelesaikannya menggunakan rumus Y sama dengan V0 sinus alfa dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, kecepatan awalnya sudah diketahui 60, sudut elevasinya 53 derajat. Nah, gravitasinya sudah diketahui 10 meter per sekon dan untuk waktunya 1 sekon. Nah, 60 sinus 53 derajatnya kita lihat di sini, sinus 53 derajat sama dengan 4/5, maka tinggal dimasukkan 4/5. Nah, setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat, hasilnya 5, maka tinggal dimasukkan saja di sini, jadi 60 dikali 4/5 sama dengan 48. 5-nya dimasukkan kembali ke sini. 48 dikurangi 5, hasilnya 43. Jadi, posisi peluru pada detik ke-1 adalah pada sumbu X, hasilnya 36 meter, dan pada sumbu Y, hasilnya 43 meter. Nah, untuk contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika bola basket dimasukkan ke dalam ring, seseorang lompat jauh, lalu bola ditendang ke dalam gawang, dan ini di permainan Angry Bird. Mungkin kalian pernah memainkan permainan ini. Di sini pun menggunakan gerak parabola. Nah, ini salah satu contohnya. Masih banyak contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kalian pun banyak. Kalian bisa mencarinya atau memahaminya. Nah, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Untuk diskusinya silakan di grup WA saja.